few moments later. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yakni dosen pengampu mata kuliah praktikum perpajakan yakni Ibu Dian Ulansari, Magister Akuntansi. Dan terlebih pula kepada teman-teman yang berbahagia. Yang pertama-tama dan paling utama yang kita panjatkan rasa puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Dan juga selalu berbagi salam untuk rahimbakan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja saya di sini sebagai moderator kelompok 8. Kami di sini, judul kami di sini yaitu analisis perhitungan penerapan pajak penghasilan pasal 21 pada CV Dian Konstruksindo. Nama anggota yaitu Fajatur Rahman, saya sendiri, dan juga yang kedua yaitu Dina Margareta dan Dian Rahmanubila. Baiklah, bagian tugas untuk sebagai ketua itu saya sendiri Fajatur Rahman dan pembuatan makalah. Yang kedua yaitu Dina membuat dan mengedit video presentasi. Yang ketiga itu Dian mengumpulkan data dan melakukan wawancara dan membuat materi presentasi. Baiklah, langsung saja untuk penyampaian materi yang pertama yaitu yang akan disampaikan oleh saudari kita yakni Dina Margareta. Kepada Dina kami persilakan. Baiklah, saya akan membacakan latar belakang. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 1, wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Pada dasarnya, pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau jasa penghasilannya yang diterima atas perolehan dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang berwajiban oleh undang-undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Setiap pemberi kerja, badan perusahaan, dan badan penyelenggaraan kegiatan. Baiklah, di sini saya akan membacakan pembagian tugas. Pfizer sebagai ketua kelompok dan membuat makalah, dan Dina membuat dan mengedit video presentasi, dan Dian mengumpulkan data dan membuat materi presentasi. Di sini ada jadwal penelitian. Tanggal 1 Desember 2023, identifikasi masalah dan menentukan tempat observasi, dan tanggal 7 Desember 2023 melakukan survei observasi wawancara serta mengumpulkan data. Dan tanggal 10 Desember mulai melakukan penulisan makalah, pengeditan Pipres, dan pembuatan PPT. Tanggal 20 Desember 2023 laporan akhir diselesaikan, dan tanggal 26 Desember 2023 pengumpulan makalah, PPT, dan video presentasi. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pajak-pajak yang digunakan oleh CV Dian Konstruksindo dan mengetahui perhitungan serta penetapan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan pada CV Dian Konstruksindo apakah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Next, ada profil singkat objek observasi. CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih
yang kemudian mempercayakan modal yang memiliki kepada 2 orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. CV Dian Konstruksindo adalah badan usaha jasa kontraktor yang mengerjakan proyek nasional dengan konsentrasi bangunan gedung. CV Dian Konstruksindo dibentuk pada tanggal 31 Januari 2013 dan sekarang dikelola oleh Bapak Ari Anjas Pratama yang menjabat sebagai direktur. Usaha tersebut awalnya beralamat di Jalan Cempaka nomor 99 RT 03 Kelurahan Margarahayu, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau saat bergabung dengan Asosiasi Gevensi Rumah Bapak Ari, yakni di Jalan saat bergabung dengan Asosiasi Gevensi, namun sekarang sudah berdiri sendiri dan beralamat di Rumah Bapak Ari, yakni di Jalan Lintas Tugu Mulyo, Desa Tanah Priuk. Dan mungkin itu materi yang pertama telah disampaikan oleh Dina Margareta dan dilanjutkan oleh penyampaian materi yang kedua atau dilanjutkan oleh saudari kita Dian Rahman Nabila. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu pembahasan. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, yaitu pajak atas penghasilan, gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintahan, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Hasil penelitian yaitu Bapak Ari bekerja di CV Dian Konstruksindo dengan gaji per tahun rata-rata 60 juta per tahun. Status kawin, tanggungan 1 orang anak atau K1. Gaji 1 tahun yaitu 60 juta, dikurangi biaya jabatan 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Jadi penghasilan netonya yaitu 57 juta. PTKP untuk diri sendiri yaitu 54 juta, status kawin 4.500.000, tanggungan 4.500.000, total 63 juta. Jadi 57 juta dikurang dengan dikurang dengan PTKP 63 juta. Hasil PKP tersebut adalah minus 6 juta. Dalam pelaksanaannya, CV Dian Konstruksindo memiliki kualifikasi K1, yakni memenuhi persyaratan tenaga kerja atau tenaga ahli yang bersifat SKA, sertifikat keahlian, ahli muda sebagai penanggung jawab klasifikasi atau PJK, kemudian memenuhi kekayaan bersih paling sedikit 50 juta. Pada saat wawancara Bapak Ari mengatakan dalam pelaksanaan juga dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 konstruksi, yakni pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu. Tarif pajak jasa konstruksi yang digunakan adalah 1,75%, yaitu jika penyedia jasa mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha kecil atau kelompok grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4, atau sertifikat kompetensi usaha kerja orang perorangan. Baiklah, itulah pembacaan presentasi dari saya. Saya lanjutkan ke moderator. Mungkin itu saja materi dan presentasi yang dapat kami sampaikan, kami jelaskan. Dapat kami simpulkan berdasarkan hasil penelitian. Pertama, itu penetapan perhitungan pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 telah disesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kedua, yaitu usaha CV tersebut dikendalikan oleh wakil direktur atau pemilik CV tersebut. Yang ketiga, berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 terhadap pendapatan Bapak Ari, dapat diketahui bahwa pendapatan tersebut belum dapat dikenakan pajak dikarenakan hasil perhitungan PKP minus atau nihil. Mungkin itulah pemaparan materi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.